Kali ini kita akan bahas saham Indosemen Tunggal Prakarsa dengan kode sahamnya INTP. Jadi kalau kita lihat saham INTP ini sempat naik di tahun 2019 lalu turun ya, dan sideways sampai sekarang. Sekarang harganya 9.675. Tertingginya itu di tahun 2019 itu 22.000 ya. Terendahnya itu di sekitaran harga 10 sampai ya 8.000 ya. 8.000 sampai ya sekitaran 8.000-an. Lalu untuk pergerakan saham INTP ini sudah saya analisa sendiri, itu pergerakannya dikarenakan kenaikannya ini karena pembagian dividennya ya. Jadi dividen payout ratio-nya itu di tahun 2018 dan 2019 itu di sini ini kan naik tinggi. Ini dikarenakan DPR-nya itu sampai 176%. Artinya apa nih? Artinya misalkan untuk dividen yang di tahun 2018 ini sebesar 138,54% ini. Jadi misal di tahun 2017 labanya itu 1 miliar. Nah, di tahun 2018 itu dividennya itu dibagikan sebanyak 1,38%, 3,38 miliar. Artinya lebih besar dibandingkan laba yang didapatkannya di tahun 2017. Dan di tahun 2019 juga ini ya, 176%. Artinya lebih besar dibanding laba yang didapatnya di tahun 2018. Misalkan di tahun 2018 labanya 1 miliar, nah di tahun 2019 ini dibagikan 1,76 miliar. Jadi lebih besar ya. Namun kalau kita lihat untuk pembagian dividen yang lebih besar dibandingkan laba yang dihasilkan, itu berdampak pada penurunan ekuitas ya. Kita akan cek untuk ekuitasnya. Biasanya untuk yang emiten yang melakukan dividen yang lebih besar dibanding labanya, efeknya penurunan pada ekuitasnya. Nanti kita akan cek ya. Lalu nanti jadi intinya pergerakan saham dari INTP ini dikarenakan dari ini ya, pembagian dividen yang besar. Jadi banyak melakukan aksi beli karena melihat DPR-nya tinggi ya di sini. Dan sekarang di tahun 2023 ini tinggal 31% ya pembagiannya. Makanya ini turun deh. Oke, untuk dividen yang besar ini juga harus disamakan dengan labanya ya. Labanya juga harus besar. Kalau labanya kecil juga nggak bisa juga bagikan dividen yang besar. Intinya itu. Lalu nanti di akhir sesi kita coba ya proyeksikan harga saham untuk INTP ini, apakah masih bisa naik, apakah masih sideways, dan untuk strateginya apakah masih bisa buat di buy atau di hold. Oke, nanti di akhir sesi kita coba proyeksikan ya. Sebelum kita lanjut ke prediksi saham INTP ini, kita coba cek dulu ya. Cek profil singkat dari INTP ini. Jadi INTP ini masuk dalam sektor industri ya. Lebih tepatnya bergerak di bidang pembuatan semen ya. Untuk dewan komisaris dan direksinya bisa dibaca sendiri di sini ya. Lalu untuk jumlah saham yang beredar itu 3,68 miliar lembar. Untuk market cap-nya itu 36,5 triliun. Untuk jumlah saham yang beredarnya itu 5,8% ya. Untuk saham yang di masyarakat itu ada 43,2%. Yang tertingginya itu Birchwood Omnia Ltd Limited. Nah, ini perusahaan Inggris ya. Ini sebesar 51% yang paling besar, masyarakatnya 43,16%. Sisanya saham treasury ya. Itu 5,84%. Jadi karena market cap-nya besar dan jumlah saham yang beredarnya besar ya di masyarakat, jadi ini pastikan ini saham yang liquid. Jadi untuk kalian yang punya modal besar nggak perlu khawatir karena sahamnya bisa dijual belikan dengan mudah. Jadi ini yang besarnya dari perusahaan Inggris ya, dari Birchwood Omnia ini dari Inggris. Lalu untuk neraca keuangannya kita lihat di sini, untuk asetnya cenderung turun ya, menurun. Nah ini ya untuk ekuitasnya yang saya bilang tadi, karena dividennya besar jadi cenderungannya itu ekuitasnya akan turun, karena waktu bagi dividen yang lebih besar dibanding laba yang dihasilkannya itu sisanya itu diambil dari ekuitasnya. Karena labanya cuman misalnya laba tahun 2017 itu 1 miliar, di tahun 2018 dibagikan 1,7 miliar atau 1,3 miliar. Nah 3 miliarnya itu diambil dari ekuitasnya ini. Makanya itu pas di bagian dividen
ekuitasnya turun karena diambil untuk dibagikan ke pemegang saham. Makanya kalau kita lihat INTP ini ekuitasnya walaupun dia labanya menghasilkan laba atau menghasilkan keuntungan, tapi ekuitasnya malah menurun karena itu pembagian dividen. Lalu dari segi liabilitas juga ini INTP cenderung bertambah ya, atau cenderung naik utangnya. Namun untuk dari segi DER masih aman ya, hanya 0,3 kali. Namun udah mulai dari tahun ke tahun naik ya, 0,2 sekarang 0,3. Namun walaupun DER-nya naik, ini masih aman ya, 0,3. Jadi masih kecil kemungkinan untuk INTP ini gagal bayar utangnya. Dan karena utangnya kecil maka labanya masih bisa maksimal. Jadi labanya nggak kegerus sama beban pinjaman hutang ya, karena DER-nya masih ideal ya, 0,3, masih di bawah 0,5. Kita lanjut ya untuk kinerja perusahaan untuk INTP ini, dimulai dari pendapatannya. Kalau kita lihat untuk pendapatan dari INTP ini cenderung dari tahun ke tahun naik ya pendapatannya. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun naik, dan dari kuartal per kuartal itu naik turun ya, seperti ini ya. Namun cenderungnya naik sih. Kalau kita akumulasikan per tiap tahunnya jadi naik ya. Dari segi laba ini juga dari tahun ke tahun naik ya. Juga naik untuk labanya dari tahun ke tahun. Kalau hitung dari laba bersih per tahun, lalu untuk laba bersih per tiap kuartalnya juga masih ini ya, cenderung naik walaupun belum stabil ya. Kadang naik, kadang turun gitu ya. Turun di kuartal 2 biasanya nih. Turun di kuartal 2. Lalu di tahun 2020 juga turun di kuartal 2. Sini juga turun di kuartal 2. Namun di tahun 2023 ini kayaknya dia turunnya di kuartal 1 ya. Mungkin kalau di sini masih lanjut turun atau naik. Kita lihat ya nanti ya untuk analisanya. Jadi intinya laba bersihnya masih naik turun gitu ya. Kalau tiap kuartal, walaupun secara tren dari tahun ke tahun naik dia laba dari INTP ini. Jadi untuk INTP ini kalau kita lihat sekarang permasalahannya bukan lagi di batu bara ya, untuk kenapa labanya masih turun ya. Jadi karena batu bara sudah turun ya, masih mungkin harusnya laba dari INTP ini harusnya maksimal ya. Sekarang masalahnya ke ini ya, masalah penjualannya mungkin ya. Karena sekarang semen lagi oversupply, banyak perusahaan semen baru ya yang muncul di Indonesia, jadi persaingannya ketat, jadi semen itu oversupply di pasaran yang mengakibatkan penjualannya agak sulit ya sekarang. Jadi tergantung nanti pendapatan ini, berharap dari ini ya, dari konsumen, peningkatan konsumen, mungkin dari sektor properti ya. Harusnya kita menunggu sektor properti dulu ya. Kalau sektor properti bangkit ya otomatis semen juga naik. Lalu untuk nantilah kita cek lagi ya untuk kedepannya pendapatan atau labanya ini gimana. Lalu dari segi net profit margin ini sekarang 9% ya. Net profit marginnya 9%. Ya masih naik turun ya. ROE-nya untuk INTP ini dari tahun ke tahun naik ya. Sekarang 9,4%. ROE-nya naik. Enggak terlalu besar ya. ROE yang ideal itu 15%. Untuk INTP ini 9,4%. Walaupun cuma 9,4%, tapi ini INTP ini ya, market cap-nya besar, jadi dan ekuitasnya besar, jadi masih dibilang besar ya. ROE 9,4% ini karena kita lihat ekuitasnya juga besar. Jadi 9,4% ini masih lumayan bagus ya ROE-nya. Untuk sekarang ini ROE-nya turun ya di kuartal 1 ini. Ya, kita lihat nanti ya di kuartal 2, kuartal 3. Dan dari segi EPS-nya juga sini cenderung sideways ya. Cenderung bertambah, cenderung meningkat, cuman masih sama ya. Belum ada peningkatan yang signifikan untuk EPS-nya atau ROE-nya ya. Di kuartal 1 ini EPS-nya turun dibanding dengan kuartal 4 tahun 2022 kemarin. Oke, itu tadi ya untuk kinerjanya di sini.
labanya di kuartal 1 ini turun ya, intinya pendapatannya juga cenderung turun. Ya berharapnya nanti sektor properti ini ya manggung lagi ya, sektor properti booming lagi. Jadi pemakaian semen juga meningkat kalau sektor propertinya udah mulai bangkit. Sama ini penurunannya juga karena masih oversupply ya semen. Karena banyak perusahaan semen yang mulai ini ya, baru-baru ini yang ikutan masuk di sektor semen, jadi persaingan ketat ya, otomatis semen banyak beredar di pasaran dan oversupply. Itu tadi ya untuk kinerja perusahaan dari NTP. Oke, kita lanjut ya untuk strategi dan prospek perusahaan dari NTP ini. Jadi untuk NTP ini untuk meningkatkan kinerjanya nanti ke depannya, dia melakukan beberapa strategi ya. Salah satunya itu strategi pemasaran ya. Jadi NTP akan fokus pada pangsa pasar utama ya, yaitu Jabodetabek dan Kalimantan Selatan. Jadi NTP juga akan menggenjot pangsa pasar di Indonesia Timur ya. Ini strategi pemasarannya. Lalu di sini juga NTP juga melakukan sewa pabrik ya, di pabrik semen di Maros. Dalam menggenjot pangsa pasar di Indonesia Timur, NTP telah menjalani kerjasama dengan PT Semen Basowa Maros ya, dan terminal semen lainnya. Jadi di sini untuk meningkatkan ini ya pangsa pasarnya, dia menyewa pabrik di Indonesia Timur ya. Cuma saya belum tahu ini di mana itu, di Maros. Lalu melalui kerjasama NTP ini juga mengincar adanya peningkatan pangsa pasar luar negeri atau ekspor. Lalu untuk di sini NTP juga menyediakan anggaran belanja modal sebesar 1,2 triliun pada tahun 2023. Jadi sebagian besar dana CAPEX atau modal belanja ya, belanja modal akan digunakan untuk pembayaran sewa pabrik semen di Maros. Nah, di sini ya. Lalu penambahan fasilitas penerimaan refused derived fuel. Apa nih? Di pabrik Citerup. Jadi penambahan fasilitas lah intinya ya. Lalu penambahan penyimpanan bahan bakar alternatif atau alternatif fuel storage ya, penyimpanan bahan bakar ya. Lalu untuk pengembangan beberapa fasilitas pabrik. Jadi di sini menyediakan anggarannya buat ini ya, untuk PT Semen Maros ini. Lalu NTP juga akan masuk produk semen hijau dalam pembangunan proyek IKN. Jadi nanti NTP juga ikut di proyek IKN ya. Oke, jadi intinya di sini untuk strategi dari NTP ini lebih ke strategi pemasaran ya. Pemasarannya untuk nanti nggak cuma di Jabodetabek, Kalimantan Selatan, juga ke Indonesia Timur dengan melakukan sewa pabrik di Maros ini. Melakukan kerjasama dengan di Maros, mungkin akuisisi atau gimana ya. Saya juga belum terlalu detail ya tahu tentang NTP ini. Mungkin untuk kalian yang megang NTP bisa analisa sendiri ya secara detail untuk NTP ini. Lalu dia juga menyediakan belanja modalnya untuk Maros ini, untuk fasilitasnya ya, fasilitas pabriknya, juga fasilitas bahan bakarnya, penyimpanan bahan bakarnya dan lain-lain ya, fasilitas pabrik. Jadi NTP ini lebih ke strategi pemasaran ya, dan nanti juga masuk produk semennya ke IKN. Lalu dari segi prospek ini, industri semen ini menemui sejumlah hambatan ya di tahun 2023. Di antaranya itu resesi global ya, membuat kenaikan untuk operasional seperti harga kertas untuk semen kantong. Nah, jadi harga semen kantong, semen ataupun ini jebobek ya. Dan peningkatan harga bahan bakar yang menimbulkan kenaikan biaya energi ya untuk pabrik semen. Walaupun untuk bahan bakar sekarang udah turun ya untuk batu bara ya. Lalu kondisi oversupply yang ada tentunya membuat persaingan menjadi lebih ketat ya. Kondisi oversupply yang tadi saya ceritakan ya. Namun kembalinya normalnya aktivitas masyarakat membuat optimisme para pebisnis semakin kuat ya di tengah isu resesi global yang menerpa. Jadi karena aktivitas normal ya, mungkin prospeknya ke depannya ini ya udah kembali normal, permintaan mungkin akan kembali naik ya. Dan berharap proyek IKN ini dapat berjalan sesuai rencana. Jadi untuk industri semen ini berharap dari ini ya, kembali normalnya aktivitas masyarakat. Jadi kalau udah normal, permintaannya naik, mungkin properti juga ya, kalau properti juga udah kembali normal, maka permintaan dari semen ke
ke semen ini makin naik ya, meningkat, dan diharapkan IKN juga sesuai rencana ya masih berlanjut, sehingga nanti di NTP ini mendapatkan ini ya, imbas positifnya ya. Gitu tadi ya untuk strategi untuk NTP ini. Kita lanjut ya untuk kompetitor dan GCG dari INTP ini. Jadi ada beberapa kompetitor di sini, nggak saya sebutkan semuanya karena banyak ya semen ini. Di antaranya itu ada semen merah putih, CMNT ya. Lalu ada semen SMGR, semen Indonesia, SMBR, SMCB ya. Lalu ada Wika Beton. Jadi SMBR dan SMCB ini masih satu grup ya dengan SMGR ya. Jadi sekarang strategi dari beberapa perusahaan semen ini, karena kompetitornya banyak, jadi dia akuisisi beberapa perusahaan semen. Contohnya SMGR ini akuisisi di SMBR dan SMCB. Untuk dari ke semuanya ini dan terakhir ini, paling saya milih yang SMGR ya. Ini bukan ajakan jual beli ya. Mungkin untuk kalian yang mau masuk di sektor semen, bisa dianalisa sendiri ya untuk sektor semen sendiri ya. Untuk saya saya mengulas tentang ya bagian luarnya aja ya, bagian besarnya. Untuk detailnya harusnya kalian bisa analisa sendiri ya. Dari GCG-nya di sini kinerja manajemen NTP dinilai cukup baik ya, walaupun kinerja menurun akhir-akhir ini. Lalu NTP juga transparan dalam memberikan informasi yang relevan. Untuk manajemen NTP tidak ada terdengar ya kasus hukum. Dari segi GCG, NTP nggak ada masalah. Jadi ini untuk dari segi GCG-nya, untuk kalian yang sudah beli NTP, lebih ini ya, lebih dipertajam lagi ya untuk GCG-nya, lebih didetailkan lagi, biar nanti, karena ini kan saya hanya sekilas aja sih saya mengecek NTP ini, nggak sampai detail dari segi GCG dan prospek atau strateginya. Untuk kalian yang megang NTP ya harus lebih detail ya untuk mengeceknya dari segi strategi maupun GCG-nya. Oke, kita lanjut ya untuk kesehatan cash flow dari NTP ini. Dari segi arus kas aktivitas operasinya di sini masih aman ya, positif. Artinya NTP ini banyak dana yang masuk dibandingkan dana yang dikeluarkan NTP ini untuk aktivitas operasinya. Jadi nggak ada masalah. Lalu di sini untuk aktivitas investasinya di sini negatif, artinya NTP ini mengeluarkan dananya untuk kegiatan ini ya, investasinya seperti ekspansi ataupun membeli ini ya, berinvestasi lah untuk sektor untuk NTP ini. Jadi intinya dananya dikeluarkan untuk kegiatan ekspansi ataupun investasi. Lalu untuk aktivitas pendanaannya di sini negatif juga ya, artinya di sini NTP berkomitmen untuk bayar hutangnya. Oke, jadi dari segi kesehatan cash flow nggak ada masalah ya untuk NTP ini. Lanjut untuk dividennya di sini ya, kita bahas ya di awal. Dividennya besar ya, Royal untuk NTP ini malah dividennya lebih besar dibanding laba yang dihasilkannya. Untuk yieldnya itu ya 4% ya, rata-rata 4-5%. Dividennya itu dividen interimnya juga pernah ya di tahun 2020. Mungkin di tahun 2020 ini labanya besar ya, jadi juga membagikan dividen interim NTP ini. Baik, kita lanjut ya untuk valuasi dari NTP ini. Dari segi book value-nya, kita lihat NTP ini cenderung turun ya book value-nya. Wajar ya, karena ekuitasnya juga turun, otomatis book value-nya juga turun. Ya, karena ekuitasnya turun karena pembagian dividen yang besar tadi ya. Jadi efeknya book value-nya juga turun di sini. Dan PBV-nya juga turun ya di sini. PBV-nya turun mengikuti pergerakan sahamnya ya. Karena harga sahamnya juga turun, jadi PBV-nya juga turun. Sekarang tinggal 1,8 kali ya. Kalau kita lihat itu PBV-nya rata-rata 2,3 kali. Jadi ini masih di bawah rata-rata PBV-nya ya. Jadi masih murah ya untuk PBV-nya. Dari PER-nya, nah ini masih tinggi ya, 24. Idealnya itu PER itu kalau misalnya masih murah, itu di bawah 15 kali. Ini 24 kali untuk NTP PER-nya. Ini karena labanya turun ya. Labanya turun, makanya PER-nya juga jadi naik ya. Namun
kalau kita lihat pairnya itu kita bahas rata-rata itu 31 kali ya, sekitar sini ya. Emang kalau kita lihat dari tahun ke tahun itu NTP pairnya itu sekitar 20-an lebih ya. Ya, masih di sekitar rata-ratanya ya. Kalau kita lihat secara perhitungan untuk NTP ini harga wajarnya itu 14.300. Sekarang harganya 9.675, jadi masih under value. Margin of safety-nya itu 32%. Jadi harga wajarnya itu sekitaran 11.000 atau 12.000 sampai 15.000 ya. Nah, ini. Jadi intinya masih under value ya untuk NTP ini valuasinya. Oke, kita lanjut ya untuk prediksi harga saham NTP ini. Jadi ini disclaimer on ya. Jadi bukan ajakan jual beli. Jadi menurut saya ini NTP ini kemungkinan masih bisa naik ya, naik lagi karena udah mulai ini ya, sektor properti udah mulai bangkit. Jadi kemungkinan permintaan semen udah mulai naik ya. Dan harga batu bara juga turun. Ya, mungkin jadi harga pokok penjualannya juga turun. Jadi marginnya lebih maksimal ya. Hanya saja kalau kita lihat masih ada isu oversupply. Ya, kalau isu oversupply-nya itu atau barang yang banyak beredar itu masih belum terjual, itu masih kemungkinan masih sideways ya. Tapi kalau masalah oversupply-nya udah selesai, itu nggak ada masalah, penjualannya meningkat, ya kemungkinan nanti semen ini bisa naik. Tapi dari saya analisa kemungkinan nanti kinerja semen ini akan membaik ya di kuartal 2 atau kuartal 3 ini dibanding dengan kuartal 1. Kenapa? Karena kemarin habis lebaran ya, kemungkinan banyak yang beli semen ya, karena buat banyak yang bangun rumah atau renovasi. Dan ditambah kita lihat kinerja dari beberapa sektor properti udah mulai kembali bagus ya. Yang kemungkinan di kuartal 2 atau kuartal 3 ini udah mulai bagus nanti untuk NTP ini. Jadi intinya sekarang harganya murah ya. Harganya di sekitarannya sideways di sini aja sih, di 8.000, 9.000 ya. 8.000, 9.000 ya bisa dicicil lah di harga 8.000, 9.000 ini. Karena kalau kita nanti nunggu di kuartal 2 ya, kalau udah naik duluan dia ya ketinggalan ya kita. Tapi jangan beli all in, dicicil aja strateginya. Untuk kalian yang udah terlanjur beli di harga tinggi, ya masih bisa di hold ya untuk NTP ini. Ya karena kemungkinan masih sektor properti udah mulai bagus ya. Pandemi udah lewat dan sekarang suku bunga juga kemungkinan turun ya nanti. Suku bunga turun otomatis pendapat kalau inflasi kemungkinan sih turun ya. Inflasi turun, suku bunga juga turun, kemungkinan nanti permintaan properti naik, ya otomatis semen juga naik. Dan kemungkinan nanti semen juga bagus nih, NTP termasuk. Dan dari strateginya juga ya, untuk melebarkan pasarnya ya ke Indonesia Timur, mungkin untuk strategi untuk yang oversupply tadi ya, untuk permasalahan oversupply tadi. Jadi itu tadi ya untuk NTP. Sekarang masih kemungkinan masih bisa naik ya. Sekarang masih murah ya, masih di 8.000, 9.000 ini sideways aja di sini dia. Ya tinggal tunggu aja momentumnya nanti kalau udah kinerjanya bagus. Kinerjanya bagus, otomatis dia bagi dividennya besar ya. Dividennya besar otomatis naik lagi harganya. Karena NTP ini kan tergantung dividen kalau kita lihat ya pergerakannya. Itu tadi ya untuk prediksi dan strateginya. Ya intinya bisa dicicil beli lah sekarang NTP ini kalau di sekitar 8.000 dan 9.000 ya. Oke, itu tadi ya ulasan untuk Indo Semen Tunggal Prakarsa atau NTP tadi ya. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Nanti di kuartal 2 atau kuartal 3-nya nanti kan kita update, mungkin di bulan Agustus ya kuartal 2-nya keluar, kan kita update segera. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Ya semoga ini bermanfaat ya. Terima kasih.